Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Yang saya takdimi beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Rikza Muktafa Yasin selaku pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Thulab, yang semoga beliau sekeluarga selalu diberikan kesabaran dan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita semua masih bisa menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula, marilah kita sanjungkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kultum mengenai 3 renungan di penghujung bulan Ramadan. Para pemirsa Lentera Petuk yang dirahmati Allah, kita sebagai orang Islam yang berbahagia dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan ini, kini dalam waktu yang dekat kita akan merelakan kepergian bulan sejuta ampunan itu. Sebagian dari kita telah melewatinya dengan semangat amal ibadah, mulai dari berpuasa, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan lain sebagainya. Namun harus diakui pula, ada orang-orang yang melewati hari-hari di bulan Ramadan dengan ibadah ala kadarnya saja. Entah karena memang mempunyai kesibukan sendiri atau memang sebab malas saja. Untuk itu, penting kiranya kita renungi hari-hari Ramadan yang telah kita lalui, juga hari-hari Ramadan yang akan kita lewati. Setidaknya ada 3 renungan di penghujung bulan Ramadan ini. Untuk yang pertama, yaitu mengevaluasi ibadah. Sudah banyak sekali amal ibadah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Tetapi sebagai manusia biasa, kita tidak tahu apakah kesemuanya itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Namun sebagai hambanya, kita harus bersikap optimis bahwa Allah akan menerima amal ibadah kita semua. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sikap mengevaluasi ibadah itu harus kita tanamkan setiap selesai berbuka puasa, bukan hanya di akhir Ramadan atau setelah Ramadan saja. Beliau berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyakuna qalbuhu ba'dal iftari mu'allaqan muttariban bainal khaufi war raja. Itlaisa yadari ayuqbalu shaumuhu fahuwa minal muqarrabin au yuraddu alaihi fahuwa minal mamqutin. Wal yakun kadzalika fi akhiri kulli ibadatin yafrahu. Setiap selesai berbuka puasa, seyogyanya kita menaruh rasa khawatir kepada Allah, juga menaruh harap kepada Allah. Khawatir jangan-jangan ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah, juga nanti berharap Allah akan menerima amal ibadah kita semua. Sebab kita tidak tahu apakah ibadah puasa kita itu diterima oleh Allah sehingga kita termasuk orang-orang yang dekat di sisinya, atau sebaliknya, yaitu ditolak sehingga kita termasuk hambanya yang mendapat murka Allah. Untuk yang kedua, yaitu rasa penuh syukur. Betapa bahagia sekali kita sebagai orang Islam menjumpai bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan merupakan bulan teragung, merupakan nikmat teragung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur karena bisa memperoleh nikmat yang agung ini. Dengan mensyukurinya, insya Allah kita akan diberi tambahan nikmat oleh Allah
yaitu dengan dipertemukan pada Ramadan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah pula tatkala Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur pada nikmatku, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, untuk yang ketiga, yaitu memaksimalkan 10 hari terakhir. 10 hari terakhir merupakan fase puncak di bulan Ramadan. Karena pada momen inilah malam Lailatul Qadar diprediksi kehadirannya. Juga karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh di dalam memaksimalkan 10 hari terakhir melebihi malam yang lainnya. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rawahu Muslimun. Di malam 10 hari terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah, melebihi kesungguhan pada malam yang lainnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka dari itu, marilah kaum muslimin muslimat, kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah, terutama dalam memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dengan memperbanyak amal ibadah, nanti semoga kita akan menjumpai malam Lailatul Qadar. Demikian kultum dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.